Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dinda Nikmatul Khairiyah dan Nur Kumalasari dari kelas B1R2 Manajemen. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang Sanitary and Phytosanitary. Pengertian, Sanitary and Phytosanitary yang biasa disingkat SPS ini adalah suatu perjanjian yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian putaran Uruguay YATT atau WTO yang membidangi masalah pengaturan perdagangan dalam kaitannya dengan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman. Klasifikasi. Inilah klasifikasi dari perjanjian SPS. Yang pertama, sanitari atau sanitasi, yang terkait dengan kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan, dan phytosanitary atau fitosanitasi, yang terkait dengan kehidupan atau kesehatan tumbuhan. Aspek-aspek kegiatan SPS. Perjanjian SPS ini pada intinya mengenai kesehatan dan perdagangan internasional. Yang pertama, aspek kesehatan. Untuk aspek kesehatan dari kesepakatan SPS, pada dasarnya berarti bahwa anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan impor. Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan. Yang kedua, aspek perdagangan internasional. Aspek perdagangan internasional dalam kesepakatan SPS secara prinsip berarti bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak seharusnya menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak berdasarkan pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ngada, atau secara tersembunyi membatasi perdagangan internasional. Jadi, kesepakatan SPS ini memperkenalkan perlunya bagi negara anggota WTO untuk tidak hanya melindungi dari risiko yang disebabkan oleh masuknya hama dan penyakit, tetapi juga untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan. Prinsip kesepakatan SPS terdapat 6 prinsip. Yang pertama, harmonisasi. Jadi, anggota WTO itu berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negara masing-masing dengan mengacu pada persyaratan yang ada di dalam kesepakatan SPS, namun tetap berpedoman pada standar internasional, pedoman dan rekomendasi yang ada agar prinsip harmonisasi dapat dicapai. Yang kedua, kesetaraan. Kesepakatan SPS mensyaratkan bahwa negara pengimpor menerima ketentuan SPS dari negara pengekspor untuk menjaga prinsip kesetaraan, selama negara pengekspor dapat secara objektif menunjukkan pada negara pengimpor bahwa semua ketentuan SPS yang dijalankan telah mencapai ALOP negara pengimpor. Yang ketiga, tingkat perlindungan yang sesuai. Menurut kesepakatan SPS, tingkat perlindungan yang sesuai atau ALOP adalah tingkat perlindungan yang dianggap sesuai oleh anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dalam wilayahnya. Yang keempat, penilaian risiko. Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk mendasarkan ketentuan SPS mereka pada hasil penilaian risiko sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kelima, kondisi regional. Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyesuaikan ketentuan SPS mereka dengan kondisi regional dari mana produk tersebut berasal dan kemana produk tersebut ditujukan. Dan yang keenam, transparansi. Prinsip transparansi dalam kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyediakan informasi tentang ketentuan SPS mereka dan menyampaikan apabila ada perubahan dalam ketentuan SPS mereka. Tujuan SPS. Tujuan dari SPS yaitu melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan kondisi tanaman serta fitosanitasi dari setiap negara anggota. 2. Membuat acuan peraturan multilateral yang dapat dipakai sebagai pedoman dan pengembangan, adopsi dan perlakuan peraturan sanitasi dan fitosanitasi dalam rangka menunjang kelancaran arus perdagangan. 3. Untuk lebih menyeragamkan peraturan-peraturan sanitasi dan fitosanitasi di antara negara-negara anggota dengan menggunakan standar-standar internasional. Next, tindakan-tindakan SPS yaitu kriteria produk akhir, metode pengolahan dan produksi, pengujian, pengawasan, prosedur sertifikasi dan perizinan, perlakuan karantina termasuk persyaratan yang relevan, berkaitan dengan pengangkutan hewan atau tanaman atau material yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya selama pengangkutan,
ketentuan mengenai metode statistik yang relevan, prosedur pengambilan contoh dan metode penilaian resiko, persyaratan pengemasan dan pelabelan yang secara langsung berhubungan dengan keamanan makanan. Rancangan peraturan yang berhubungan dengan hal tersebut perlu dinotifikasikan sebelum disahkan. Pelaksanaan. Tanggung jawab dalam menerapkan kesepakatan SPS umumnya terletak pada departemen pemerintah dan institusi nasional yang mempunyai keahlian dan informasi yang terkait dengan kesehatan tumbuhan dan hewan serta hal-hal terkait dengan keamanan pangan. Organisasi yang menerapkannya diantaranya termasuk Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional dan Otoritas Setara untuk Kesehatan Hewan dan Keamanan Pangan. Kerangka kerja kelembagaan domestik diperlukan untuk mengatur ruang lingkup kerja, tanggung jawab, dan kewenangan dari masing-masing lembaga penyusun. Diperlukan sistem untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, harus tersedia peraturan perundang-undangan, aturan kebijakan, dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dalam proses evaluasi dan penerbitan sertifikasi terkait dengan ketentuan SPS. Implikasi bagi Indonesia, negara maju yang secara umum mempunyai keunggulan di bidang teknologi, informasi, dan sumber daya dana, cenderung memanfaatkan perjanjian SPS ini sebagai instrumen penghambat masuknya produk-produk dari luar ke pasar dalam negerinya. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, dengan keterbatasan teknologi informasi dan sumber daya dana dan manusia diperkirakan akan sedikit atau kurang dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dari perjanjian SPS ini. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 mengenai sanitari dan fitosanitari atau SPS. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.